harapan-harapan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat-ayat tentang puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Kemudian ada dua ayat berikutnya la'allakum tashkurun. Di ayat berikutnya la'allahum yarshudun. Di ayat berikutnya ada la'allahum yattaqun. Dan ada dua ayat kemudian yang saya lihat di chaptering mushaf terjemah Kementerian Agama itu sudah masuk chapter lain atau bab lain, tapi saya yakin masih berhubungan dengan puasa Ramadan, yaitu la'allakum tuflihun di ayat 189 kalau tidak salah dari surah Al-Baqarah itu. Saya terus terang sampai sekarang belum selesai memahami makna kalimatur roja ini yang diungkapkan secara beruntun dalam satu rangkaian ayat dan full of meaning, penuh dengan makna, dan tentu harus mampu kita mencoba dalam tadabbur Al-Quran itu menarik korelasi atau tidak interrelasi, saling hubungan antara ayat-ayat itu atau harapan-harapan itu. Selama ini saya berhenti pada pemahaman bahwa dalam rangka memahami makna harapan Allah itu, yaitu dengan memahami awal ayatnya. La'allakum tattaqun di ayat ke-183 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya. La'allakum tashkurun dikaitkan dengan bulan Ramadan dan dengan hidayah. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Utama hidayah wahyu. Di ayat berikutnya la'allahum yarshudun diawali dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, tentang doa. La'allahum yattaqun berikutnya agak panjang, uhilla lakum lailatul shiyam rafatu ila nisaikum dan seterusnya. Banyak berhubungan dengan syariat, banyak berhubungan dengan ketentuan-ketentuan kehidupan. Nah, di ayat terakhir yang tadi sudah dipisah dari ayat-ayat Ramadan itu lebih menarik lagi. Diawali dengan wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah bahwa sabit hilal itu adalah pertanda ibadat, waktu awal ibadat dan haji dan seterusnya. Nah, hadirin, saya sengaja mengungkapkan ini untuk menjadi bahan tadabbur kita lebih lanjut. Yang paling pasti adalah harapan-harapan Allah itu diletakkan dalam kata kerja, bukan kata benda. Maka beragama bukan kata benda, tapi adalah kata kerja. Beragama lebih mementingkan to be, menjadi, dari sekedar to have, memiliki. Ini sebuah judul buku dari Fromm, to have or to be, memiliki ataukah menjadi. Kalau sekedar memiliki Islam, banyak dari kita sudah membawa Islam, atau mungkin bukan banyak, semua kita membawa Islam kemana-mana. Dan ada dalam dompet kita ya KTP dengan kolom agama, sudah kita bawa kemana-mana. Tapi to be a Muslim itu belum tentu. Bahkan Islam dalam pemahaman saya lebih dari sekedar to be, tetapi to become. To be or to become hampir sama. Itu mementingkan proses of becoming, proses menjadi, daripada sekedar state of being. Sudah cukup kuat state of being, menjadi Muslim. Tapi to become a Muslim dalam arti berislam secara sejati, berislam secara berkemajuan,
itu belum tentu. Nah hadirin, dalam kaitan dengan kalimat roja tadi itu, nanti bisa kita lihat apa hubungan antara la'allakum tattaqun, taqwa, la'allakum tashkurun, syukur, la'allahum yarshudun, ar-rusydu, ada lagi la'allahum yattaqun, taqwa lagi, dan yang terakhir la'allakum tuflihun, al-falah. Apa korelasi taqwa, syukur, rusydu, dan al-falah? Saya kira itu mungkin akan lebih menarik untuk kita kaji lebih lanjut. Nah, saya melihat yang pertama tentang puasa hanyalah salah satu simbol dari ibadat yang lebih berdimensi dan bermakna tujuan, lebih berdimensi dan bermakna jalan daripada tujuan. Banyak dari kita terjebak pada pengertian ibadat sebagai tujuan. Maka begitu selesai menunaikan ibadat, kita sudah sampai ke tujuan. Yang sering saya contohkan, habis salam ke kanan dan ke kiri dalam sholat mengandung makna wassalam. Selesai Ramadan, nanti Lebaran mengandung makna bubaran, dan seterusnya. Ibadat-ibadat lebih sebagai tujuan, lebih sebagai jalan. Itu proses. Karena dikatakan illa liya'budun, kata kerja fi'il mudhari present tense, berarti kira-kira kalau diterjemahkan kita harus berada dalam satu proses dinamis terus menerus secara berkemajuan untuk ta'abbud. Banyak yang melakukan ibadat tapi kehilangan dimensi ta'abbudi. Ibadat hubungan antara hamba abid dengan Allah al-ma'bud. Ibadat hanyalah kegiatan. Dan kalau kita berhenti pada ibadat, melakukan ibadat pada kegiatan, pada aktivitas, maka kita akan terjebak pada rutinitas. Tapi dimensi dan esensi ibadat itu, relasi hubungan manusia dengan Sang Pencipta, abid dengan al-ma'bud, adalah ta'abbudi. Ta'abbudi lewat mengerjakan ibadat itu proses mentransformasikan diri, self transformation, agar kita naik ke atas dari posisi sebagai abid di bawah untuk mendekati al-ma'bud di atas. Self transformation semacam inilah yang sangat dipentingkan di dalam kita menunaikan ibadat-ibadat itu. Sering kita sholat tapi kehilangan makna ta'abbudi. Padahal as-sholatu mi'rajul mu'minin, seperti Rasulullah SAW yang pernah bermi'raj dan bahkan berada sedekat-dekatnya dengan Allah di Sidratul Muntaha itu. Namun yang kedua, setelah kita mampu melakukan ta'abbudi, self transformation, naik ke atas, kita harus turun ke bawah. Maka berlakulah hubungan al-khaliq Allah dengan manusia al-makhluk. Prosesnya bukan dari bawah ke atas seperti pada ibadat, tetapi dari atas ke bawah, yaitu kita manusia sebagai al-makhluk dituntut berkemampuan untuk bertakhalluk, menginternalisasikan sifat-sifat kebaikan, nama-nama kebaikan Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna, yang ada potensinya dalam diri. Takhallaqu bi akhlaqillah, itulah yang kemudian membuat kita mampu menampilkan al-akhlaq. Saya diberitahu narasumber saya di rumah ada hadis, saya baca langsung hadis itu. Likulli dinin khuluqun, setiap agama ada akhlak, ada paradigma etik. Wa khuluqul Islam al-haya, sedangkan akhlak Islam itu adalah malu, rasa malu yang tadi oleh Ketua PFM dijelaskan. Wa illam tastahi fasna ma syi'ta,
Jika kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah semau-maumu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah refleksi dari keimanan. Maka terkait ayat-ayat tadi, maksud saya harapan-harapan Allah tadi itu, kalau ditelusuri secara mendalam ada benang merah pada al-haya. At-taqwa yang tadi wiqayah, berhati-hati, itu haruslah dihiasi dengan al-haya, dengan rasa malu. Kalau seseorang mukmin mukminah yang melakukan wiqayah, kehati-hatian di dalam berkehidupan, di dalam berbuat, itu berhimpit dengan al-haya. Maka esensi dari ketakwaan itu al-haya. Itu al-haya'u minal iman. Dan itulah yang membawa manusia pada tingkat tertinggi, tidak hanya beriman dan berislam, tapi berihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu adalah kita beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Karena jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah bagaikan CCTV Maha Agung, bukan bagaikan, dan memang demikian. Lebih dari CCTV. Kalau ada al-haya, kita muraqabatullah dalam hidup ini, mungkin tidak ada manusia yang mau berbuat kejahatan, yang mau melakukan pelanggaran, yang mau melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Dan inilah bagian terakhir dari rangkaian harapan Allah tadi itu. Saya tertarik pada ayat terakhir 189 yang ditutup la'allakum tuflihun, diawali dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu semua memperoleh al-falah, kebahagiaan dan kemenangan. Ini yang kemudian diulang berkali-kali setiap menjelang sholat hayya 'alal falah, baik pada azan maupun pada iqamat. Hayya 'alal falah, sebuah ajakan perintah kepada kemenangan. Namun ajakan dan seruan ini tak bersahut. Ajakan dan seruan ini masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri dari umat ini. Mereka tidak bergerak untuk merebut kemenangan dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan dunia ini. Nah, dalam ayat terakhir tadi itu diawali dengan wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu pertanda bagi manusia untuk beribadat dan untuk menunaikan ibadah haji. Berhenti sampai di sini. Awal dari ayat ke-189 tadi, itu adalah penghargaan akan waktu. Penghargaan akan waktu. Saya sudah mencoba meneliti tradisi agama-agama dan kitab suci, dan saya bertanya kepada tokoh-tokohnya yang saya temui. Maka saya berkesimpulan, tidak ada satu agama pun dengan kitab sucinya yang menekankan pentingnya waktu kecuali al-Islam dengan Al-Quran. Bahkan sampai Allah bersumpah atas waktu dalam Al-Quran. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Apalagi wasyamsi wal qamari wal najmi, semuanya berhubungan dengan waktu. Inilah agama yang sangat menekankan tentang waktu. Dan yang kedua, Islam sangat menekankan waktu dalam melakukan peribadatan. Tidak ada ibadat dalam Islam kecuali berhubungan dengan waktu. Kapan kita berbuka puasa terkait waktu. Kapan kita sholat terkait waktu. Kapan kita menunaikan ibadah haji terkait waktu, bahkan zakat dan lain-lain. Luar biasa.
Dan itulah makna di ayat kedua, ayat rangkaian tentang Ramadan ini, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Nanti di ayat tentang hadis ashhurum ma'lumat. Mungkin ada yang pernah mencoba bermenung tentang frasa pendek ini. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu yang berbilang, yang dapat dihitung. Itu sebuah dimensi waktu yang pendek. Itulah ajalan musamma. Itulah ajal yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita dalam hidup ini. Artinya apa? Isilah waktu dengan sebaik-baiknya. Ayyaman ma'dudat bukan sekedar diterjemahkan pada hari-hari tertentu puasa, tapi ada pesan, ada moral teaching di balik itu, agar kita memperhatikan waktu yang singkat, dimensi waktu yang sangat singkat itu untuk diisi dengan produktivitas, dengan kerja. Itu pula lah ya, pada ayat terakhir tadi, saya ingin kaitkan ayat terakhir dengan ayat kedua. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tentang hilal, tentang bulan sabit, nggak usahlah dipersoalkan kapan datang hilal itu. Nggak akan ketemu antara seeing is believing, mempercayai sesuatu dengan melihatnya, ru'yah, dengan knowing is believing, mempercayai sesuatu dengan mengetahuinya. Tidak akan ketemu. Tidak akan bisa bertemu antara ar-ru'yat bil aini, harus melihat, dengan ar-ru'yat bil aqli, yang hisab. Dia akan ketemu, biarlah masing-masing. Tapi yang paling penting, sadarilah ayyaman ma'dudat, yang kalian bersibuk-sibuk untuk bersepakat atau tidak bersepakat tentang kapan datang Ramadan, kapan datang Syawal. Yang paling penting ayyaman ma'dudat, waktu tertentu dalam hidup ini yang perlu kita isi. Saya tinggalkan sebagai PR pada ayat terakhir itu ada walaisal birru an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah suatu albir, kebaikan, kebenaran, yaitu engkau atau kamu mendatangi rumah dari belakang, dari pintu belakang. Walakin albirra man ittaqa, tema dari Nasyatul Aisyah. Kemudian ada perintah wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah itu dari pintu-pintunya, untuk pintu-pintu depan. Tapi saat saya belum selesai memahami perintah di Al-Baqarah 189 ini, kita di sementara berdisiplinlah, tegakkanlah ketentuan, lakukanlah semua peraturan, baik agama maupun yang terlahir dari ijtihad manusiawi, prokes, physical distancing atau 3M, khususnya physical distancing. Itu adalah ketentuan, itulah peraturan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Inilah ikhtiar insani. Walaupun di ayat Ramadan ini ada apa? Spiritual closing, mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, doa. Yang ini bab ini sekiranya menarik. Allah dekat. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Teologi Islam itu Allah itu immanental, dalam arti hadir secara dekat dengan manusia, daripada sekedar persepsi transendental. Memang Allah transendental, zat yang transendental, tapi dalam hubungan dia dekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Maka ketika berdoa, Allah akan menjawab. Saya berkesimpulan tidak ada doa yang tak terkabulkan. Kalau belum terkabulkan sekarang, hanyalah keterkabulan yang tertunda. Mungkin tak terkabul di dunia, nanti terkabul di akhirat. Syarat kedua, falyastajibu li
wal yu'minu bi, dalam mereka beristijabah. Yastajibuli, beristijabah, mengharapkan terkabulnya doa. Tapi istijabah saya baca di 1-2 kitab tafsir itu, istijabah itu yaitu kita responsif terhadap perintah-perintah Allah. Bukan mengharapkan doa terkabul, tapi yastajibuli, kita beristijabah dengan ajaran-ajaran agama. Tidak akan terkabul doa kalau kita tidak beristijabah. Kita berdoa terus-menerus tapi kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Itu istijabah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Itulah prasyarat doa. Kembali ke ayat terakhir, ini bolak-balik kita. Wattaqullah, yang diperintahkan di ayat pertama tadi, la'allakum tattaqun, laksanakan secara sungguh-sungguh, maka itulah yang membawa kita pada la'allakum tuflihun, akan menjadi orang-orang yang peroleh kemenangan.